saya baca di WA di HP saya, Ibu Adija minta waktu saya untuk ketemu. Apa permasalahannya Bu Dija? Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ini mau sedikit sharing dengan Ibu Dayani mengenai pembelajaran di kelas. Saya lihat ini siswa agak kurang aktif di dalam kegiatan diskusi. Bagaimana apa yang sebaiknya dilakukan? Anak-anak kurang aktif ketika diskusi ya. Kalau menurut pengalaman saya itu Bu Dija, untuk membangkitkan semangat anak-anak kita harus melakukan pendekatan personal dulu. Kita harus membawa fokus anak ke dalam kelas. Tapi Bu Dija, ini Bu Dija, tujuan pembelajaran Ibu Dija itu harus betul-betul Ibu Dija sesuaikan juga dengan kemampuan siswa. Nah Ibu Dija, tujuan pembelajaran Ibu Dija nantinya ini apa? Ya, rencananya saya akan tujuan pembelajaran yang saya akan lakukan itu yaitu untuk membuat kurva penawaran. Ya, jadi siswa saya minta untuk memahami isi tabel kemudian menuangkannya ke dalam bentuk kurva penawaran. Nah, kira-kira Ibu Adija untuk mencapai tujuan pembelajaran itu, strategi pembelajaran apa yang akan Ibu Hadija lakukan di kelas nantinya? Saya memilih strategi pembelajarannya itu project ya, karena ini membuat kurva, jadi mungkin strategi yang paling baik itu adalah project based learning atau PJBL. Apa yang membedakan Ibu Adija dari kurva yang diajarkan dengan kurva sebelumnya dengan kurva yang nantinya akan Ibu Adija tampilkan di kelas IPS-nya Ibu Adija? Apakah ada hal inovatif mungkin yang bisa Ibu Adija kembangkan supaya membangkitkan semangat anak-anak untuk lebih menyukai pembelajaran ekonomi IPS? Jadi di media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti saya akan menggunakan Canva, aplikasi Canva supaya menarik perhatian dan fokusnya anak-anak. Jadi nanti permasalahannya saya sajikan di aplikasi Canva tersebut. Oke. Ya, supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, dari apa yang Ibu Adija ceritakan ini, permasalahan semangat belajar anak bisa terselesaikan. Nah, kalau begitu dari tujuan, dari strategi, apa yang Ibu Hadijah harapkan area pengembangan dari peserta didik Ibu Adija? Apa yang ingin dicapai? Ya, jadi dari membuat kurva ini saya berharap anak-anak itu bisa lebih kreatif dalam mengembangkan pengetahuan yang mereka miliki, mereka tuangkan ke dalam kurva penawaran ini, kemudian mereka berkolaborasi sama bekerjasama dengan temannya untuk bisa membuat kurva penawaran ini. Selanjutnya mereka juga bisa melakukan literasi dan numerasi ya, literasinya nanti dari permasalahannya, kemudian numerasinya nanti dari perhitungannya mulai dari jumlah barang dan harga barangnya yang dilakukan mengenai penawaran tersebut. Pemikiran yang sangat brilian. Saya yakin Ibu Hadijah pasti bisa mengembangkan kelas IPS yang sangat menarik dan membangkitkan semangat motivasi siswa belajar ekonomi IPS. Dan yang satu itu yang sangat menarik bahwa literasi numerasinya anak-anak akan berkembang ketika dia membaca kurva, kemudian membandingkannya dengan harga, permintaan, dan penawaran yang ada di pasar dan dikaitkan dengan harga-harga yang ada di kehidupan real sebenarnya ya Ibu Hadijah ya. Oke, sukses Ibu Hadijah ke depannya ya. Nanti saya masuk di kelasnya Ibu Hadijah, saya ingin observasi ya. Nggak apa-apa ya Bu Hadijah ya. Ketika Ibu Hadijah mengajar, saya mau lihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Ya, kalau sekarang Bu Hadijah di level berapa siswanya punya semangat? Di level 7. Yang Ibu harapkan level berapa siswanya nanti? Level 9 lah. Oh 9 ya, oke. Saya doakan Ibu Hadijah tetap semangat ya. Anak-anak butuh Ibu Hadijah guru yang penuh inovasi, luar biasa. Iya. Bunyi bel Bu Hadijah, saya kembali ke kelas ya. Ya, terima kasih Bu. Sebelum kita belajar, silahkan diperiksa dulu ya di kiri kanannya kalau masih ada sampah.
nyanyi dulu biar semangat. Silahkan berdiri. Ini kita akan belajar mengenai penawarannya ya. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama menganalisis pengaruh biaya produksi terhadap harga barang. Yang kedua menganalisis upaya yang dilakukan produsen untuk meningkatkan jumlah barang penawaran. Yang ketiga menghubungkan pengaruh teknologi terhadap penawaran. Yang keempat mengaitkan pengaruh kondisi alam suatu wilayah terhadap penawaran. Dan yang kelima adalah menyajikan hasil diskusi. Jadi sebentar kita akan diskusi dan kalian akan presentasi. Jadwal materinya hari ini kita belajar mengenai pengertian penawaran. Dan yang kedua kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Teknik penilaian yang dilakukan hari ini adalah teknik penilaian sikap. Sikap nanti itu nilai dari pada saat kalian berdiskusi. Ini aktif berdiskusi. Ini bantu temannya ini mencari jawaban. Nanti akan dinilai sikapnya selama proses diskusi. Selanjutnya untuk pengetahuan nanti ada soal evaluasi 2 nomor di akhir pembelajaran. Nanti akan nilai pengetahuannya di situ ya. Selanjutnya untuk keterampilan nanti ibu nilai dari presentasi kalian. Jadi presentasinya nanti per kelompok. Nanti ibu lihat siapa yang di kelompok itu aktif, siapa yang tidak aktif, siapa yang bagus dalam menyajikan materi dan lain sebagainya. Oke? Ya, untuk mengetahui apa itu penawaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, ayo simak video berikut ini. Ya, jadi videonya diperhatikan baik-baik ya videonya. Sebentar ibu tanya. Sekaligus kalian memperhatikan, sekalian mencatat ya supaya tidak lupa. Akan dicatat apa-apa saja yang kalian temukan di video ini. Bagaimana hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan? Hubungan antara harga dengan penawaran dapat dilihat dari bunyi hukum penawaran. Jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya. Nanti baca ini apa itu penawaran. Nah ini boleh lagi. Berdiri dulu, berdiri teman-teman lihat. Coba, penawaran adalah Untuk mengikuti kebutuhan permintaan barang dan jasa masyarakat dibutuhkan kesediaan produsen dalam memproduksi berbagai barang pada tingkat harga yang disebut sebagai penawaran. ya betul. Terima kasih ya Haidin. Jadi betul ya. Jadi penawaran itu adalah ketersediaan
Jadi ini akan kalian diskusikan nanti dengan kelompok-kelompoknya ya. Mengenai bencana alam yang berada di Tangerang dikaitkan dengan faktor-faktor non-ekonomi dari penawaran. Ini kelompoknya. Silakan dicatat, boleh dicatat. Lihat namanya, kemudian dicatat siapa-siapa tadi teman kelompoknya. Nanti silakan melihat KPD-nya. Kalian pegang saja dulu. Kalian pegang saja dulu. Mengenai KPD-nya ya, pegang dulu. Sama-sama diskusi. Oke, silakan bekerja ya. Dikasih waktu 20 menit. Ibu harap semua aktif ya dalam pembelajaran. Jangan ada yang tidak bantu temannya mencari jawaban di buku. Jadi ada yang bagian membaca buku, ada yang menulis, ada yang bagian baca buku, ada yang mencari di internet. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, kita udah tahu buku, nanti baca kalian tulis dan jawabannya ya. Ayo di bangku belakang dibuka bukunya halaman 160 sampai 162. Jadi pasti ada kelewat toh. Nanti tadi kayak tadi bacaannya ada tadi balik kan rendam air lahannya, jadi gagal panen. Jadi semua hasil produksinya menjadi gagal panen. Jangan bermain sama bertanya ya. Ibu nilai di sini ya. Bukunya. Menjadi langka, akibatnya harganya warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Saya Sidaki Pemutih Ramadhani. Saya penawaran yang tidak terkena banjir bencana sehingga bisa menghasilkan barang penawaran yang berkualitas. Ya, apa nama? Coba silakan kelompoknya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Temannya di depan. Berdasarkan video dan uraian materi yang dijelaskan, analisasi pengaruh biaya produksi terhadap harga barang. Pada umumnya harga jual produk ditentukan oleh penghargaan, permintaan, dan penawaran di pasar. Oleh karena itu, penentu harga jual produk bukanlah hanya biaya saja. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya. Jadi ibu mau kasih nilai dulu. Untuk kelompok 1 tadi yang tampil dapat nilai 85. Kasih tepuk tangan. Jadi berdasarkan video dan uraian materi yang disajikan, analisis pengaruh biaya produksi terhadap barang yaitu
Biaya produksi berpengaruh terhadap harga jual produk dikarenakan jika biaya produksi meningkat, maka harga jual produk juga akan meningkat. Berdasarkan video yang disajikan, analisis upaya yang dilakukan produsen untuk meningkatkan jumlah barang penawaran, yaitu dapat dilakukan mengimpor barang penawaran yang tidak terkena bencana sehingga bisa menghasilkan barang atau penawaran yang berkualitas. Dengan penggunaan teknologi dalam memproduksi suatu barang, apakah hal tersebut akan mempengaruhi harga suatu barang dan penawaran terhadap barang tersebut? Teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Jika terjadi bencana di suatu wilayah, apakah mempengaruhi harga barang di pasar? Tentu saja berpengaruh karena terjadinya bencana yang menyebabkan gagal panen. Oke, terima kasih. Kalau mau